Perkenalkan, nama saya Jainul Ahmad, salah satu stock supervisor Mega Cuan Medan Marelan. Dengan rendah hati dan kesadaran penuh memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebuah pesan singkat beredar viral di media sosial pada akhir Maret 2026 kemarin. Pesan tersebut adalah permohonan seorang karyawan yang meminta cuti karena orang tuanya sedang sakit, atau setidaknya minta izin untuk off jika cuti tidak bisa digunakan. Permintaan ini disampaikan dengan sangat sopan oleh karyawan tersebut. Namun, alih-alih mendapat penolakan yang disertai penjelasan atau pencarian alternatif solusi, respon dari atasannya justru sangat keras. Balasan tersebut langsung memaksa karyawan itu untuk mengundurkan diri, disertai ancaman bahwa dia tidak akan bisa bekerja di jaringan restoran tersebut dimanapun. Kejadian antara seorang karyawan dan atasannya di salah satu restoran di Medan ini viral. Jutaan orang melihatnya, hampir semua bereaksi dengan kemarahan yang sama. Bukan karena mereka tidak mengerti tekanan tentang dunia kerja, tapi karena mereka mengerti sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Ada batas yang tidak boleh dilanggar, bahkan dalam hubungan kerja. Dan batas itu bukan soal perusahaan, melainkan soal kemanusiaan. Di video ini, mari kita membahas fenomena tentang kepemimpinan tanpa empati. Bukan untuk menghakimi satu orang atau satu perusahaan, tapi untuk memahami bagaimana pola ini terbentuk, mengapa ia berbahaya, dan apa yang seharusnya ada di tempatnya. Peristiwa ini bermula pada 27 Maret 2026 di sebuah jaringan restoran kawasan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang karyawan yang mengajukan permohonan izin cuti untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit atau menawarkan opsi off sebagai alternatif. Respon dari atasan karyawan tersebut sangatlah kontras dengan kesopanan permintaan itu. Tanpa ada upaya untuk mencari solusi operasional atau menunjukkan empati, supervisor tersebut langsung menuntut surat pengunduran diri dari karyawan tersebut. Tuntutan ini bahkan disertai ancaman bahwa karyawan tersebut tidak akan bisa diterima bekerja di jaringan restoran di cabang manapun di seluruh Indonesia. Insiden ini kemudian meledak di media sosial, netizen pun mengecam tindakan supervisor tersebut. Menanggapi keriuhan publik, supervisor yang bersangkutan akhirnya muncul dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dalam pernyataannya, ia mengakui telah melakukan hal yang tidak sepatutnya, yaitu memaksa timnya untuk mengundurkan diri dan bertindak melebihi batas kewenangannya sebagai supervisor. Permintaan maaf itu penting, tetapi ada pertanyaan yang lebih penting yang perlu kita bahas, yaitu tentang bagaimana pola pikir nirempati ini terbentuk dalam lingkungan kerja, dan mengapa hal tersebut dianggap sebagai solusi. Mudah saja untuk mereduksi kasus ini menjadi soal satu supervisor yang buruk. Dan memang tindakan yang dilakukan jelas tidak tepat, bahkan oleh pengakuan supervisornya sendiri. Tapi jika kita berhenti di sana, kita melewatkan pelajaran yang jauh lebih penting. Kepemimpinan nirempati, kepemimpinan yang tidak memiliki kemampuan atau kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi yang dipimpinnya, bukan anomali langka yang hanya muncul di satu restoran di Medan. Ini adalah pola yang terdokumentasi luas, yang tumbuh dalam kondisi tertentu, dan yang dampaknya jauh melampaui satu percakapan WhatsApp yang viral itu. Daniel Goleman mendefinisikan empati dalam konteks kepemimpinan bukan sebagai perasaan iba yang meluap-luap. Empati kepemimpinan adalah kemampuan kognitif dan emosional untuk memahami perspektif, kondisi, dan kebutuhan orang lain, dan menggunakannya sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang tidak memiliki empati adalah pemimpin yang tidak menggunakan perasaan orang lain sebagai data yang relevan dalam cara memimpin mereka. Bagi mereka, manusia di bawah tanggung jawabnya adalah fungsi, bukan manusia dengan kehidupan, dengan keluarga, dengan situasi yang jauh lebih kompleks dari sekedar kehadiran atau ketidakhadirannya di tempat kerja.
Dan ketika kerangka itu yang berlaku untuk permintaan cuti karena orang tua sakit, bukan lagi tentang seorang anak yang ingin menemani orang tuanya di saat yang paling dibutuhkan. Ia menjadi gangguan operasional yang perlu diselesaikan secepat mungkin. Kepemimpinan nirempati bukanlah anomali yang terjadi tiba-tiba. Pola kepemimpinan ini terbentuk bahkan dibiarkan bertahan karena didukung oleh kondisi lingkungan dan sistem yang memungkinkannya untuk tumbuh. Kondisi pertama adalah tekanan operasional yang tidak realistis. Industri restoran, seperti banyak industri padat karya lainnya, seringkali beroperasi dalam kondisi ketenagaan yang sangat tipis. Ketika satu orang tidak masuk, tekanan yang dirasakan langsung terasa oleh semua orang yang tersisa, termasuk oleh atasan langsungnya. Dalam tekanan seperti itu, keputusan yang diambil seringkali bukan keputusan yang paling benar, melainkan yang paling cepat menyelesaikan masalah. Meminta resign adalah cara paling cepat mengakhiri masalah ketidakhadiran, tapi ia adalah cara yang paling mahal secara kemanusiaan. Kondisi kedua adalah absennya pelatihan kepemimpinan yang memadai. Banyak supervisor di Indonesia, khususnya di industri retail dan restoran, dipromosikan karena kinerja teknisnya yang baik, bukan karena kapasitas kepemimpinannya. Seperti dalam teori Peter Principle, menjadi pelaksana terbaik tidak otomatis membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Tanpa pelatihan tentang cara mengelola manusia, cara berkomunikasi dalam situasi yang sulit, dan cara merespon kebutuhan yang sifatnya personal, seorang supervisor hanya memiliki satu alat, yaitu otoritas. Dan orang yang hanya punya palu, setiap masalah akan terlihat seperti paku. Kondisi ketiga adalah budaya organisasi yang tidak secara aktif menghargai empati sebagai kompetensi kepemimpinan. Ketika yang diukur hanya angka kehadiran, angka penjualan, dan angka efisiensi, tanpa ada mekanisme untuk mengukur bagaimana seorang pemimpin memperlakukan timnya secara manusiawi, perilaku nirempati tidak hanya dibiarkan, tapi ia langsung dihargai karena menghasilkan kepatuhan jangka pendek yang terlihat sebagai kedisiplinan. Survei Gallup secara konsisten menunjukkan bahwa atasan langsung adalah faktor terbesar yang menentukan apakah seorang karyawan merasa terlibat atau tidak dalam pekerjaannya. Bukan gaji, bukan fasilitas, tapi atasan langsung. Dan atasan langsung yang tidak pernah diajarkan cara memimpin dengan empati adalah kerugian yang paling mahal yang tidak pernah dihitung oleh banyak organisasi. Pada akhirnya, kasus ini merangkum ketegangan antara kebutuhan manusia dan tuntutan pekerjaan. Untuk mengakhiri pembahasan ini, mari kita telaah dua aspek kontras dari pesan tersebut. Yang pertama adalah permohonan dari karyawan. Permintaan cuti atau izin karena orang tua yang sakit disampaikan dengan penuh kehati-hatian. Kehati-hatian dalam permintaan itu bukan sekadar sopan santun, melainkan cermin dari seorang yang sudah sangat terbiasa mendahulukan perusahaan di atas kebutuhannya sendiri. Kondisi ini mencerminkan seberapa jauh banyak pekerja kita sudah menanamkan dalam diri mereka bahwa kebutuhan personal kadang perlu dikesampingkan demi pekerjaan. Yang kedua adalah respon dari supervisornya. Tuntutan pengunduran diri yang disertai ancaman bahwa karyawan tersebut tidak akan bisa bekerja di jaringan restoran itu lagi. Respon ini bukan penolakan cuti, melainkan ancaman. Ancaman dalam konteks hubungan kerja yang tidak setara adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kasus ini viral karena ia menyentuh sesuatu yang sangat dalam diri jutaan pekerja di Indonesia yang merasakan hal serupa. Bahwa di saat hidupmu sedang di titik paling berat, tempat kerjamu tidak melihatmu sebagai manusia. Untuk para pemimpin di level apapun yang menyimak video ini, pahamilah bahwa empati bukanlah kelemahan dalam kepemimpinan. Ia adalah kompetensi. Ia adalah kemampuan yang bisa dipelajari, yang bisa dilatih,
dan yang dampaknya sangat terukur dalam keterlibatan tim, retensi karyawan, dan kepercayaan yang menopang produktivitas jangka panjang. Ketika seseorang di timmu menyampaikan sesuatu yang bersifat personal dan sangat manusiawi, misalnya orang tua yang sakit, anaknya yang sedang sakit, atau kondisi darurat lainnya, respon pertamamu tidak harus selalu berupa iya. Terkadang memang ada keterbatasan di pekerjaan. Respon pertamamu setidaknya harus berupa pengakuan bahwa kamu mendengar, bahwa kamu mengerti situasi ini berat, bahwa kamu akan mencari solusi bersama-sama. Itu saja sudah bisa mengubah segalanya, karena kepemimpinan yang paling diingat adalah kepemimpinan yang hadir di saat yang paling sulit bagi seorang anggota tim.